Malam sering membuat manusia memikirkan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan di siang hari. Tentang hidup yang terasa semakin sempit, tentang hutang yang menumpuk, dan tentang satu pertanyaan yang kadang muncul diam-diam di kepala. Seberapa jauh seseorang bersedia melanggar batas demi mengubah nasibnya? Halo, aku Lena. Kali ini, aku akan membacakan cerita tentang ritual pesugihan. Cerita ini berasal dari sebuah desa kecil di Jawa. Di desa itu, hidup seorang pria bernama Surya. Dulu, Surya adalah pedagang kain yang cukup berhasil. Tokonya memang tidak besar, tapi cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun semua berubah ketika seorang rekan bisnis yang sangat ia percaya menipunya. Modal usahanya hilang. Toko yang ia bangun selama tahun-tahun runtuh dalam waktu singkat. Hutang mulai menumpuk. Penagih datang hampir setiap hari. Dan orang-orang yang dulu sering datang ke tokonya perlahan menghilang. Di tengah keputusasaan itu, Surya mulai mendengar sebuah cerita. Bukan cerita yang dibicarakan terang-terangan. Cerita itu selalu disampaikan dengan suara pelan, seolah takut didengar orang lain. Tentang sebuah tempat yang konon bisa membalikan nasib seseorang dalam semalam. Tempat itu adalah sebuah bukit keramat di Jawa Tengah, yang dikenal dengan nama Gunung Kemukus. Namun orang-orang yang datang ke sana tidak selalu datang untuk berdoa. Sebagian dari mereka datang untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah ritual yang disebut tukar nasib. Menurut cerita yang Surya dengar, orang yang menjalankan ritual itu bisa mendapatkan kekayaan yang tidak masuk akal. Bisnis tiba-tiba berhasil. Uang datang dari arah yang tak terduga. Namun, ada syaratnya. Syarat yang tidak semua orang berani melakukannya. Suatu malam, setelah lama bergulat dengan pikirannya sendiri, Surya akhirnya memutuskan pergi. Ia tiba di Gunung Kemukus tepat pada malam Jumat Pon. Kabut turun rendah di lereng gunung. Udara dipenuhi bau kemenyan yang tajam. Tempat itu terasa aneh. Tidak benar-benar sepi, tapi juga tidak terasa seperti tempat ibadah. Di dekat sebuah makam tua yang dianggap keramat, Surya bertemu seorang juru kunci. Pria tua itu menatap Surya lama sebelum akhirnya berbicara. Dengan suara serak, ia berkata pelan, "Jika kau ingin emas mengalir ke kantongmu, kau harus menukar nasibmu dengan orang lain. Cari pasangan di tempat ini. Lakukan ritual itu 7 kali, setiap Jumat Pon. Jika sekali saja kau berhenti, perjanjianmu dianggap dilanggar." Malam itu, Surya bertemu seorang wanita bernama Lastri. Lastri tidak banyak bicara. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berjuang melawan hidup. Ia datang ke tempat itu dengan alasan yang sama, kemiskinan. Malam pertama ritual itu mereka jalani di bawah pohon-pohon besar yang menutupi langit. Angin gunung terasa dingin. Sesekali, terdengar suara ranting patah di dalam hutan, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Surya menemukan peluang usaha yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Modal datang dari arah yang tak terduga. Bisnis kainnya bangkit kembali. Tidak hanya bangkit, usahanya berkembang jauh lebih besar dari sebelumnya. Rumahnya menjadi besar, mobilnya berganti lebih mewah. Orang-orang yang dulu meremehkannya sekarang menunduk hormat. Namun, setiap Jumat Pon, Surya tetap kembali ke Gunung Kemukus. Ritual itu harus dilakukan 7 kali. 6 kali ritual berjalan tanpa hambatan. Sampai akhirnya tiba malam yang terakhir, Jumat Pon, yang seharusnya menjadi penutup perjanjiannya. Namun pada malam itu, Surya mulai merasa berbeda. Ia sudah terlalu kaya. Ia merasa ritual itu tidak lagi penting. Malam itu,
Alih-alih kembali ke Gunung Kemukus, Surya memilih berpesta di kota. Musik keras memenuhi ruangan. Lampu berwarna-warni berputar di langit-langit. Surya tertawa sambil mengangkat gelas minumannya. Tepat ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, semua lampu tiba-tiba padam. Musik berhenti, ruangan menjadi sunyi. Udara berubah sangat dingin. Ketika Surya melihat pantulan gelas di tangannya, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Seorang wanita dengan pakaian lusuh. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong. Itu Lastri. Namun wajahnya terlihat seperti seseorang yang sudah lama tidak hidup. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, sosok itu berbisik. "Surya, kau tidak datang." Tubuh Surya langsung gemetar. Ia mundur ketakutan. "Aku sudah kaya. Aku tidak butuh ritual itu lagi." Dari sudut ruangan yang gelap, muncul bayangan hitam besar. Suara berat terdengar dari dalam kegelapan. Perjanjian tidak dibuat karena kebutuhan, tetapi karena kesepakatan. Bayangan Surya di lantai tiba-tiba bergerak sendiri, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Surya menjerit ketakutan, namun tidak ada yang bisa menolongnya. Keesokan paginya, Surya ditemukan tewas di ruang kerjanya. Tidak ada luka di tubuhnya, namun wajahnya membiru dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Yang paling aneh, seluruh harta bendanya menghilang. Emas berubah menjadi daun jati kering. Uang tunai berubah menjadi tanah kuburan yang basah. Seolah semua kekayaan itu tidak benar-benar ada. Sejak saat itu, warga desa selalu mengatakan satu hal. Kekayaan yang datang terlalu cepat seringkali membawa sesuatu yang tidak terlihat. Dan di tempat seperti Gunung Kemukus, setiap perjanjian selalu memiliki harga.